wabarakatuh. Nama saya Rizda Resdianti dari PGSD 3C. Kali ini kita akan membahas tentang struktur bumi, hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet bumi. Hidrosfer adalah air yang terdapat di dalam samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air di udara. Bumi memiliki banyak sekali air. Diperkirakan 71% permukaan bumi ditutupi air. Air ini tidak tersebar merata. Lebih banyak terdapat di belahan bumi selatan dibandingkan dengan di belahan bumi utara. Hidrosfer juga adalah lapisan air yang berada di bumi. Adapun ilmu yang mempelajari tentang kondisi air, permukaan dan bawah permukaan bumi disebut hidrologi. Identifikasi unsur-unsur utama siklus hidrologi. Ada 3 jenis siklus hidrologi, yaitu yang pertama siklus pendek. Siklus pendek pada hidrologi yaitu dimulai dari air laut yang terkena panas akibat adanya sinar matahari, kemudian menjadi gas sehingga proses ini dikenal dengan kondensasi, seperti gambar di samping. Yang kedua, siklus sedang. Siklus sedang pada hidrologi dimulai dari uap air yang ada di bumi, ditiup oleh angin hingga sampai ke daratan. Di daratan, uap air tersebut pada akhirnya membentuk awan, sehingga awan tersebut jatuh sebagai hujan di atas daratan. Air hujan yang telah jatuh akan mengalir melalui sungai atau selokan dan akhirnya kembali lagi ke dalam lautan. Yang ketiga, siklus panjang. Siklus panjang hidrologi dimulai dari uap air yang berasal dari lautan yang ditiup oleh angin ke atas daratan. Adanya pendinginan yang ada di daratan tersebut akhirnya mencapai titik beku pada ketinggian tertentu. Proses ini menyebabkan terbentuknya awan yang mengandung banyak kristal es. Awan-awan yang mengandung banyak kristal tersebut akhirnya mampu menurunkan hujan es atau salju di atas pegunungan. Di permukaan bumi, es dari pegunungan tersebut mengalir dalam bentuk gletser, masuk lagi ke sungai dan akhirnya kembali lagi ke lautan, seperti gambar di samping. Selanjutnya, bentuk-bentuk perairan. Yang pertama, sungai. Sungai yaitu massa air tawar yang mengalir secara alami mulai dari sumber air sampai ke muara. Berdasarkan sumber airnya, sungai dibagi menjadi tiga macam, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Yang kedua, danau. Danau yaitu massa air yang berada di suatu cekungan, ledok atau basin yang terdapat di daratan. Berdasarkan terjadinya, danau dibedakan menjadi 5, yaitu danau tektonik, danau vulkanik, danau teknovulkanik, danau karst, danau glasial, dan danau buatan. Yang ketiga, rawa. Rawa yaitu ruang yang selalu digenangi air secara alami karena sistem drainase atau pelepasan air yang jelek atau karena letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Yang keempat, air tanah. Air tanah yaitu massa air yang berada di bawah permukaan tanah di dalam zona jenuh. Dan yang kelima, laut. Laut yaitu kolam air asin yang lebih kecil dibandingkan dengan samudra. Laut berada di sekitar benua atau daratan. Kedalamannya relatif dangkal dan umumnya merupakan perairan kelanjutan paparan kontinen atau benua. Laut menurut letaknya dibedakan menjadi tiga macam, yaitu laut tepi, laut pertengahan, dan laut pendalaman. Selanjutnya, atmosfer.
Atmosfer berasal dari kata amos, berarti uap, dan spira berarti bola bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan atmosfer merupakan campuran dari berbagai unsur. Atmosfer tidak jauh berbeda dengan lautan yang membungkus permukaan bumi. Keduanya merupakan fluida yang membungkus permukaan bumi dan terikat secara gravitasi. Perbedaan yang mendasar antara atmosfer dan lautan adalah bahwa atmosfer merupakan campuran gas yang dapat dikompresi atau diekspansi, sedangkan lautan berisi cairan yang relatif tidak terkompresi. Kemampuan kompresi dan ekspansi atmosfer secara substansial dipengaruhi oleh tekanan, menyebabkan berbagai fenomena atmosfer seperti angin, mendung, hujan, iklim, cuaca, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat atmosfer. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari gangguan benda-benda angkasa dan radiasi sinar matahari. Akibat yang ditimbulkan jika tidak adanya lapisan atmosfer yang melindungi bumi, maka bumi akan bolong akibat tertabrak benda ruang angkasa, misalnya meteor. Suhu yang terjadi bumi akan sangat ekstrim pada pagi dan malam hari. Menurut penelitian para ahli, ketebalan lapisan atmosfer ini mencapai 1000 km yang diukur dari atas permukaan laut. Selain ketebalannya yang besar, lapisan ini juga memiliki berat 6 miliar ton. Lapisan atmosfer antara lain yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Selanjutnya, medan magnet bumi. Magnet adalah suatu benda yang memiliki sifat dapat menarik benda magnetik. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Jadi medan magnet bumi adalah medan di mana dapat dideteksi distribusi gaya magnet. Sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Sudut deklinasi merupakan sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet. Sedangkan inklinasi merupakan sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal. Zubaidah mengatakan bahwa ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Widodo juga mengatakan bahwa arah garis gaya magnet bumi tidak berimpit arahnya dengan arah utara-selatan. Penyimpangan arah utara-selatan yang sebenarnya disebut deklinasi. Arah garis-garis gaya magnet bumi ternyata tidak sejajar dengan permukaan bumi. Sudut yang dibentuk oleh magnet itu dengan mendatar disebut inklinasi. Pemanfaatan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi yang pertama yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang pertama, migrasi burung. Kedua, migrasi ikan salmon. Ketiga, migrasi penyu. Selanjutnya ada migrasi lobster laut dan migrasi lobster duri. Pemanfaatan medan magnet bumi yang kedua yaitu petunjuk arah mata angin atau kompas. Alhamdulillah, materi telah selesai disampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.